Apa cerita guys, kemenangan Asian All Star ya, poin 1-0. Yang pasti ini bau-bau kemenangan di atas pemain Indonesia katanya. Ini memang banjir kritikan ya guys ya. Tapi yang pasti bikin kacau. Ternyata sengaja. Begini pengakuan mengejutkan pelatih MU setelah kalah dari tim ASEAN All-Star. Pelatih dan pemain Manchester United terlihat kecewa melihat Stadion Bukit Jalil tak penuh penonton. Resmi Timnas Indonesia panggil pemain baru. Fans auto kaget. Tak disangka pemain ini yang dipanggil Patrick Kluivert. Semua kabar Timnas terbaru hari ini akan kita ulas tuntas di sini. Dari momen-momen menggelitik laga ASEAN All-Star versus MU hingga kejutan besar dari PSSI akan kita ulas tuntas di sini. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai agar tak ketinggalan informasi penting berikut ini. Guys, ada yang berkomentar sebelum ini katanya MU sengaja kalah ya. Yang penting bayarannya lunas, pemainnya tidak ada yang cedera. Cuma bawa nama saja, maka settle ya. Kabar pertama, pelatih dan pemain Manchester United terlihat kecewa melihat Stadion Bukit Jalil tak penuh penonton. Pada laga Manchester United versus ASEAN All-Star yang baru saja selesai hari ini, kita bisa melihat bahwa Stadion Bukit Jalil terlihat tak begitu padat penonton. Ada beberapa tribun yang terlihat masih terbilang kosong. Padahal pemain Manchester United sebelumnya sudah berharap Stadion Bukit Jalil akan penuh, tetapi faktanya tetap masih ada space yang kosong. We really wanted to come here to meet our fans. They've been great with us, and hopefully tomorrow we can have a full stadium and feel the support. Media Malaysia juga sebelumnya sudah ragu stadion akan full penonton. Dengan berbagai isu membelenggu Manchester United, susulan prestasi hambar dan mengecewakan musim ini selepas berada di kedudukan ke-15 Liga, peminat di Malaysia sekurang-kurangnya mahu mengubat duka. Akan tetapi menurut Mimin Seginima, termasuknya sudah ramai. Untungnya ribuan fans MU dari Indonesia juga turut hadir memeriahkan laga ASEAN. Yang daripada Indonesia pun datang ya ke Stadion Bukit Jalil. Tapi ada yang berkata MU sudah tidak semangat ya gara-gara antusias supportersnya tidak sesuai harapan. Makanya gak apa-apa lah ya kalah gitu. All-Star versus MU kali ini. Ya jadi sudah sepatutnya Malaysia berterima kasih juga sama fans MU Indonesia. Selama pertandingan kita bisa melihat bahwa laga ini sangat bikin bosan. Gimana tidak selama babak pertama ASEAN All-Star maupun MU bermain layaknya fun football. Bahkan pemain inti MU hanya bermain selama 25 menit saja. Dan seluruhnya digantikan dengan pemain muda sampai akhir laga. Tentunya ini membuat penonton merasa sangat kecewa. Terlihat juga sosok Harry Maguire, Bruno Fernandes, dan pelatih MU tertawa saat melihat permainan kasar pemain ASEAN All-Star. Saking membosankannya dan mengecewakannya pertandingan ini, sampai terpantau banyak penonton yang memilih keluar stadion duluan sebelum laga selesai. Pada laga ini, ASEAN All-Star memenangkan pertandingan. Banyak yang menduga bahwa Manchester United sengaja mengalah. Itu terlihat di mana para pemain MU masih santai walau sudah tertunggal 1-0. Jikapun MU benar-benar di laga ini, maka tak heran MU di musim ini peringkat 15. Guys, namanya ada yang berkata kalau sudah kalah jangan banyak omong ya, mending tutup mulutnya. Mengaku saja katanya tidak mampu untuk kalahkan Asia. Terus sekarang Indonesia diumbarkan seakan-akan memanaskan suasana begitu. Pemain Indonesia Malik Rizaldi juga bermain sangat baik. Bahkan dirinya harus terus dilanggar pemain MU. Sebagai tuan rumah, Malaysia juga mendapat banyak kritik dari beberapa fans MU. Fans MU yang jauh-jauh datang dari luar Malaysia. Ada yang dari Singapura, ada juga dari Indonesia, yang rela menunggu berjam-jam di hotel malah dibatasi oleh pihak keamanan. Pemain MU sama sekali tak diperbolehkan jumpa penggemar walau sekedar untuk memberi tanda tangan. Banyak fans yang membuat video di sosial media atas kekecewaannya terhadap pihak keamanan Malaysia.
Bukan tanpa sebab mereka kecewa, mengingat beredar video pemain MU seperti Garnacho justru tanpa pengawalan saat di jalanan luar hotel, dan membuat penggemar Malaysia bisa leluasa berfoto dan meminta tanda tangan. Itulah yang membuat tak sedikit banyak fans MU dari luar Malaysia kecewa terhadap pihak. Guys, menurut gue ini untuk mohon konten kreator untuk tidak merendahkan pihak manapun ya, kalau namanya sepak bola, kalau kita sama-sama mendukung untuk peningkatan sepak bola Asia sendiri ya. Lebih baik memberikan komenan yang positif daripada harus melakukan sesuatu hal yang bikin ribut ya sebenarnya ya, dan bukan zaman lagi ya untuk merendahkan satu sama lain. Lebih baik mendukung untuk menjadi yang lebih baik. Rumah Malaysia. Tak sedikit fans MU yang datang dari luar Malaysia mengatakan bahwa pihak Malaysia seperti mengutamakan fans dari Malaysia saja, tulis para komentar netizen yang sempat hadir langsung di Malaysia. Walau laga ASEAN All-Star vs MU terlihat berjalan dengan lancar, ternyata ada drama-drama di balik semua itu. Yang jelas pihak AFF dan Malaysia saat ini kayaknya sedang menghitung jumlah kerugian karena tiket laga ASEAN All-Star yang tidak terjual habis. Kabar selanjutnya, resmi Timnas Indonesia panggil pemain baru. Fans auto kaget. Tak disangka pemain ini yang dipanggil Patrick Kluivert. Pada akun media sosial resmi Timnas Indonesia, kita diperlihatkan emotikon Garuda dan telepon yang bisa diartikan dengan kata Garuda Calling. Hal ini membuat para fans menduga bahwa ada tambahan pemain baru di timnas senior yang akan menghadapi Cina, mengingat Sandy Walsh kabarnya terancam absen karena dipastikan mengalami cedera. Jadi Patrick Kluivert pasti akan memanggil pemain lain untuk menggantikan posisinya. Sosok Elkan Bagot yang masih ada di Jakarta dihubung-hubung. Menurutku ya ini terlalu berlebihan ya, yang mana kita tahu tim All-Star Asia itu ini berkat kerjasama tim dan konsisten para pemain dalam waktu 95 menit, bukan karena menggendong ya. Seharusnya kita harus bangga guys ya. Kan dengan rumor ini, ada juga yang menduga sosok Miliano Jonathan yang 3 hari lalu terlihat seperti ada di Bali. Menariknya kemarin, Erick Thohir resmi mengadakan rapat bersama DPR tentang pemain diaspora timnas wanita. Apa jangan-jangan proses WNI itu juga berbarengan dengan proses Miliano Jonathan? Apakah Erick Thohir pakai mode senyap? Semua akan terjawab pada tanggal 29 ini teman-teman. Kabar selanjutnya, momen Mace Hilgers dan Jay Itzes ikut latihan hari ketiga timnas di Bali. Terpantau latihan terfokus di area hotel mengingat di hari yang ketiga ini, latihan di Training Center Bali tidak dilakukan. Para pemain dan staf pelatih berfokus latihan di hotel saja. Latihan yang diterapkan penguatan fisik dan stamina melalui sesi gym. Terlihat Miss Hilgers dan Jay Itzes juga sudah bergabung dalam sesi latihan timnas di Bali hari ini. Banyak momen menarik para pemain timnas di hari ketiga di Bali hari ini.